Shalom, saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Bagaimana saya dan saudara bisa tahu dan yakin bahwa saudara dan saya menyembah Allah yang benar? Karena saudaraku yang kekasih, kita tinggal di dunia di mana penyesatan terjadi di mana-mana. Dan yang paling mengerikan lagi, penyesatan itu terjadi di dalam kalangan gereja Kristen itu sendiri. Dalam Matius pasal 24, Yesus dengan sangat jelas mengamarkan sebelum dia menyatakan tanda-tanda zaman sebelum kedatangannya yang kedua kali, Yesus berkata akan ada banyak penyesatan. Dan penyesatan ini sangat disayangkan datang dari orang-orang atau dilakukan oleh orang-orang yang justru mengenal Yesus, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan nama Yesus, yang mengajar orang menggunakan nama Yesus. Dengan demikian berarti dia menggunakan Alkitab. Jadi saudara kekasih, kita haruslah berhati-hati. Jangan hanya mendengar dan melakukan saja. Saya memberikan saran kepada saudara, ketika saudara mendengar seseorang, sebelum saudara melakukan, kita harus berpikir lebih dahulu dan berusaha membuktikan apa yang kita dengar itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah, di video ini saya akan memberikan kepada saudara jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Bagaimana kita tahu kalau kita menyembah Allah yang benar? Saya akan berikan kepada saudara ayat-ayat yang kiranya dapat menolong saudara mendapatkan kejelasan supaya saudara tidak salah dalam penyembahan kita kepada Allah. Bagaimana kita tahu kita menyembah Allah yang benar? Mari kita baca ayat-ayat Alkitab ini yang akan menolong saudara mengenal Allah yang benar. Ayat yang pertama terdapat di buku atau di kitab 1 Tawarik, pasalnya yang ke-16 ayat 26 yang berbunyi begini. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Allah di sini menggunakan huruf kecil, artinya ilah dan bukan Allah. Lalu dengarkan ini. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Jadi Allah yang benar adalah Allah yang menjadikan langit, yang menciptakan langit. Menurut Tawarik, 1 Tawarik 16 ayat 26 ini. Sedangkan the false pretenders atau Allah-Allah atau ilah-ilah yang mengaku sebagai Allah tentu ingin mengcounterfeit Allah sebagai pencipta. Mereka ingin menyamai dirinya sebagai Allah, tapi bukanlah Allah. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, saya bisa berikan kepada saudara dari Nehemia pasal 9 ayatnya yang ke-6 berbunyi begini. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dan dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Kita garis bawahi ada 3 hal dalam ayat ini. Jadi Allah disebutkan sebagai pencipta, kemudian mencipta langit, kemudian bumi, dan laut. 3 hal ini kita garis bawahi karena kita akan temukan secara konsisten pada ayat-ayat selanjutnya. Oke? Jadi ayat ini menyebutkan Allah yang benar adalah Allah yang mencipta langit dan bumi dan laut dan segala yang ada di dalamnya. Oke? Ayat yang ketiga, Mazmur 95 ayat 6 berbunyi begini. Maksud saya Mazmur 95 ayat 1 sampai 6 berbunyi begini. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak.
bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang benar. Dan dengar ini saudara ya, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Jadi kita dapatkan ide di ayat ini bahwa Allah yang benar satu-satunya, Allah yang mengatasi Allah-Allah yang lain, yaitu Allah yang mencipta langit dan bumi dan laut dan segala yang ada di dalamnya. Itulah Allah yang benar, kepada Dialah kita harus berbakti dan menyembah. Kemudian, bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah ini konsisten? Jangan lupa saya berkali-kali mengingatkan saudara dalam mempelajari Alkitab, prinsip yang harus kita ingat adalah Alkitab itu konsisten. Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bertentangan tapi saling meneguhkan. Karena penulis-penulis kitab-kitab ini, perjanjian lama, perjanjian baru, menerima inspirasi dari sumber yang sama, yaitu Allah bekerja melalui Roh Kudus, mengilhami para rasul dan para nabi. Itu prinsip yang sangat penting yang saudara harus ingat, karena dengan melihat konsistensi ini, saudara akan dengan mudah membedakan mana ajaran yang Alkitabiah dan mana ajaran yang tidak Alkitabiah. Oke, saya berikan saudara ayat di perjanjian baru tentang Allah pencipta. Kita pergi ke Petrus. Rasul Petrus, saudara, jangan lupa ini Rasul Petrus adalah rasul yang besar di perjanjian baru. Kita harus mengikuti teladan Petrus juga. Ini didapatkan di Kisah pasal 14 ayatnya yang ke-15. Berbunyi begini. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Ini terjadi ketika Petrus dan Barnabas memberitakan Injil, kemudian ada dewa-dewa dari imam-imam dari orang-orang yang menyembah dewa Zeus dan orang-orang yang lain hendak mempersembahkan persembahan kepada Petrus dan Barnabas. Lalu ini yang menjadi jawaban dari Petrus kepada mereka. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Karena orang-orang yang datang ini yang mau mempersembahkan persembahan kepada Petrus adalah penyembah-penyembah berhala. Oke? Saya teruskan, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Dengarkan ini saudara, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Saudara lihat itu 3 hal ini konsisten kita temukan lagi di perjanjian baru. Rasul Petrus kali ini, sama dia dengan Nehemia, sama dia dengan penulis Mazmur. Nah, ayat yang terakhir yang kita akan lihat tentang hal ini terdapat di Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Ini adalah pekabaran Allah yang akan diberitakan oleh umat Tuhan ke seluruh dunia, kepada semua bangsa, suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Tidak ada yang Yahudi dan tidak ada yang non-Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi. Semua ini Injil kepada mereka, karena Yesus mati kepada semua orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang kulit putih, kulit coklat, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus. Injil kabar baik kepada semua orang, dan inilah pekabaran itu yang akan disampaikan kepada seluruh dunia ini. Bunyinya begini, Wahyu 14
ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Sudah dengar itu? Ini dia punya pekabaran. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Lalu dengarkan ini saudara. Dan sembahlah Dia, Allah ini, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara dengar itu? Jadi, bila saudara ingin menjadi yakin apakah saudara dan saya menyembah Allah yang benar, saudara bisa lihat referensi-referensi ini, yaitu sembahlah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua yang ada di dalamnya. Mungkin saudara bertanya, well pendeta Kenny, itu yang saya lakukan sekarang. Saya seorang Kristen, saya menyembah Allah pencipta. Well, ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Tentu kalau kita berbicara tentang Allah mencipta, kita tidak bisa memisahkan ini dengan kisah penciptaan, karena di sanalah kisah bagaimana Allah mencipta langit dan bumi. Kita harus kembali ke kitab Kejadian. Kitab Kejadian menerangkan Allah mencipta selama 6 hari, kemudian Dia datang pada hari ke-7, mencipta hari ke-7, lalu pada hari ke-7 ini, setelah selesai Dia mencipta segala sesuatu dalam 6 hari, pada hari ke-7 ini Allah memberkati semua yang Ia telah ciptakan di 6 hari sebelumnya. Kemudian Dia kuduskan Dia kuduskan hari itu karena Dia telah selesai mencipta. Dan Dia berhenti pada hari ini. Itulah sebabnya kata hari ke-7 itu muncul beberapa kali di Kejadian pasal 2 ayat 1-3, menandakan bahwa hari ke-7 adalah monumen peringatan bahwa Allah lah pencipta. Tidaklah heran dalam 10 hukum Allah yang Allah berikan kemudian mengingatkan kita, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa ada kata mengingat? Karena Ia telah lakukan ini, Ia telah berikan ini kepada manusia sebelumnya. Di mana? Di Taman Eden ketika Allah selesai mencipta. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita katakan kita mau menyembah Allah pencipta, kita harus datang menyembah Dia pada hari yang Allah sendiri tentukan. Allah yang membedakan hari ini dengan hari-hari yang lain. Bukan manusia, bukan Ram Kenny, tapi Allah yang membuat hari Sabat itu berbeda dengan hari-hari yang lain. Lagi pula, hari Minggu tidak pernah ada dalam Alkitab disebutkan sebagai hari beribadah. Banyak orang menyatakan pendeta Kenny, hari itu tidak penting lagi, yang penting kita beribadah pada hari apa saja. Saudara yang kekasih, sayangnya tidak ada dasar Alkitab yang kuat yang menyatakan ini. Bila saudara ingin menyembah Allah yang benar, jangan mengikuti kemauan sendiri, jangan mengikuti kemauan pendeta, jangan mengikuti kemauan bahkan orang tua sekalipun. Kalau itu bertentangan dengan apa kata Tuhan, kita harus dengan hormat, dengan kasih mengatakan, saya mau ikut Tuhan. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi saudara. Dapat menjawab pertanyaan, bagaimana saya yakin bahwa saya menyembah Allah yang benar. Yaitu sembahlah Allah yang mencipta langit dan bumi, dan laut dan segala yang ada di dalamnya, yang mencipta 6 hari, pada hari ke-7 Ia berhenti, Ia berkati, Ia kuduskan. Itulah hari penyembahan kepada Allah yang benar. Tuhan memberkati. Amin.